Jadi Al-A'raf itu, ini jembatan Siratul Mustaqim. Ujung jembatan Siratul Mustaqim itu ada namanya Qantarah. Ini Qantarah ini ulama berbeda pendapat. Ada 7 jembatan lagi, ada 1 ini. Tapi Qantarah itu ada. Kemudian setelah mereka melewati Siratul Mustaqim, di Qantarah ini mereka tidak lagi masuk neraka, tapi mereka belum layak masuk surga. Mereka ditempatkan di tempat yang tinggi namanya Al-A'raf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Minggu pagi subuh kemarin Ustaz, hari kuliah subuh di Masjid Muamanah. Baik. Itu yang mengasih ceramah itu Dr. Khairunas Jamal. Baik. Dia menerangkan masalah surat ke-7 di Al-Quran, yaitu Al-A'raf. Baik. Di Al-A'raf ini definisinya waktu itu adalah tempat yang tertinggi, ya. Tempat yang tertinggi di antara surga dan neraka. Ya. Di Al-A'raf ini sudah ada orang penghuninya Ustaz. Itu disebut dengan Syahadul A'raf, atau orang-orang yang berada di tempat A'raf itu. Siapa mereka? Itu orang-orang yang sudah sampai batas tingkat kedekatannya dengan Allah. Berarti ini orang-orang pilihannya. Baik. Jadi sudah ada, itulah penghuninya, orang-orang yang mulia. Baik. Mungkin para nabi, para wali, atau para penghafal Al-Quran. Baik. Timbul pertanyaannya Ustaz. Ini dalam pikiran saya. Baik. Apakah benar A'raf itu adalah bagian dari alam kubur khusus untuk orang-orang pilihan Allah? Baik. Karena di situ, di orang-orang yang penghuni Al-A'raf itu, dia tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Baik. Dia antara itu, cuma orang pilihan. Jadi kalau benar, ini maksudnya kalau benar Al-A'raf itu orang-orang pilihan Allah, dia termasuk ke dalam alam barzakh. Bagaimana orang-orang Islam yang tidak dekat dengan Allah? Baik. Gimana ditempatkan? Dan bagaimana orang non-Islam? Baik. Gimana ditempatkan? Demikian, terima kasih. Baik. Pertama, karena ini pembahasannya pasti panjang. Pertama, Bapak Ibu bisa cek di buku saya jilid yang keempat untuk memudahkan nanti. Itu yang pertama. Jilid yang keempat, judulnya Siratul Mustaqim, Ashabul A'raf, catatan amal. Ya, ada 4 itu. Catatan amal, Siratul Mustaqim, Ashabul A'raf, dan Qantarah. Ada 4. Yang kedua, Al-A'raf artinya tempat yang tinggi. Betul? Ya, betul. Yang ketiga, Al-A'raf itu di mana? Apakah di dunia, di alam barzakh, atau di akhirat? Atau mesti dideteksi dahulu? Maka di dalam bacaan saya dan buku-buku yang sudah saya teliti, Al-A'raf itu bukan di alam barzakh, tapi di akhirat. Akhiratnya di posisinya di mana? Posisinya antara surga dan neraka. Bapak Ibu bisa buka Quran surah Al-A'raf, baca dari ayat 44 sampai 50. Kalau saya bacakan terjemahannya boleh? Ada waktu Pak Ketua? Oke, baik. Nah, 44 saya mulai. Nanti tengok saja ayat Al-Qur'annya. Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka. Penghuni surga, penghuni neraka. Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu? Dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Mereka penghuni neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru, malaikat maksudnya, mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim.
44. 45, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat. Orang kafir. Dan di antara kedua, dua ni yang mana maksudnya? Surga dan neraka. Penghuni surga dan neraka ada batas, dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Penghuni Al-A'raf itu tempatnya tinggi. Penghuni surga mendapatkan nikmat di surga, penghuni neraka merasakan azab di neraka. Nampak oleh dia kerana tinggi posisinya. Kalau di bawah kan enggak kelihatan. Maka ketika dia melihat penghuni surga itu, salamun alaikum, mereka belum lagi memasukinya. Ingat, belum lagi memasukinya. Memasuki ke mana maksudnya? Ke surga. Karena penduduk Al-A'raf itu nanti masuk ke surga, bukan di situ selama-lamanya. Kalau di situ selama-lamanya, untuk apa ada surga? Dia akan berakhir juga di surga. Dia tak masuk neraka. Dalam buku saya tulis, jadi Al-A'raf itu, ini jambatan Siratul Mustaqim. Ujung jambatan Siratul Mustaqim itu ada namanya Qantarah. Ini Qantarah ini ulama berbeza pendapat. Ada 7 jambatan lagi, ada 1 ini. Tapi Qantarah itu ada. Kemudian setelah mereka melewati Siratul Mustaqim, di Qantarah ini mereka tidak lagi masuk neraka. Tapi mereka belum layak masuk surga. Mereka ditempatkan di tempat yang tinggi namanya Al-A'raf. Siapa nanti orangnya? Terakhir kita bahas. Lalu kemudian kata penghuni Al-A'raf itu, mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin memasukinya. Makanya ada ulama mengatakan, kenapa syair Abu Nawas itu keluar? Ilahi apa Allah? Ilahi las tulil. Cobalah yang pada nyanyi lah sikit. Saya tak pantas masuk surga Firdausmu, dan saya pun tak kuat masuk neraka Jahimmu. Nah, ini menjelaskan mereka itu di tengah-tengah. Lalu kemudian nanti suruh aja si Haris yang nyanyi sini. Dan di antara keduanya, penghuni surga dan penghuni baik. Berikutnya ayat 47, dan apabila pandangan mereka diahlikan kepada penghuni neraka. Mereka ini siapa? Al-A'raf tadi. Pandangan penghuni Al-A'raf ketika ditengokkan ke surga, ingin sekali mereka ke sana karena sudah menikmati kehidupan yang indah kekal abadi. Ketika mata mereka ditolehkan kepada penghuni neraka, ya, dan orang-orang yang memanggil mereka, 47, dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Mereka bermohon kepada Allah. Dan orang-orang yang di atas Al-A'raf memanggil-manggil beberapa orang pemuka, orang-orang kafir, dan mereka mengenalinya dengan tanda-tanda, dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu. Ini kata penghuni Al-A'raf kepada orang-orang kafir tadi. Ayat berikutnya 49. Orang-orang yang di atas Al-A'raf bertanya kepada penghuni neraka. Terjadi dialog. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahawa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang mukmin itu dikatakan, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Lengkap ceritanya tentang Al-A'raf ini. Menurut para ulama, nanti tengok di dalam buku itu Bapak Ibu. Saya ambil footnote-nya, hadisnya jelas, ada hadis tentang itu dan ayat tafsirnya. Intinya penghuni neraka itu orang yang tasawat baina hasanatihi wa sayyiatihi. Orang yang amal baiknya dengan amal buruknya seimbang. Seimbang itu maknanya amal baiknya 50%, amal buruknya 50%. Mereka tak masuk neraka orang begini. Ditempatkanlah di Al-A'raf sampai waktu yang ditentukan Allah.
Maka setelah semua berada di surga, Al-A'raf ini pun baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ujung dari perjalanan mereka ini ke surga, tidak selama-lamanya di Al-A'raf. Kalau selama-lamanya di Al-A'raf, berarti ada 3 opsi, 3 paslon, 3 kelompok, surga, neraka, kemudian Al-A'raf. Persinggahan untuk sementara. Itu yang saya pahami berdasarkan tafsir daripada ayat surah Al-A'raf dan dijelaskan oleh hadis Nabi serta pemahaman para ulama. Jadi tempatnya di mana? Mereka adalah di akhirat. Kalau di barzah ada A'raf enggak? Barzah itu 2 saja. Satu namanya Sijin, satu namanya Illiin. Quran surat yang ke-83 Al-Mutaffifin. Ayat mulai dari ayat 15, 16, 17 nanti Bapak Ibu tengok saja. Wa inna kitabal abrari lafi illiin, kitabum marqum wa ilu dan seterusnya itu. Nah, itu penjelasan yang saya pahami dari penjelasan siapa Al-A'raf, berapa lamanya tak ada manusia yang tahu. Sebabnya mereka di sana setelah yaumul mizan, yaumul hisab, rupanya kebaikan mereka setara. Saya urut sedikit. Bangkit dari kubur ke padang mahsyar, bumi mahsyar. Di bumi mahsyar kita ditunggu oleh Nabi Muhammad di telaganya yang bernama Al-Haud, bukan Al-Kautsar, Al-Haud. Kita akan minum di telaga itu dan tidak akan haus selamanya. Setelah dari Al-Haud kita pun lanjut ke Yaumul Mizan, timbang, hari pertimbangan. Setelah ditimbang, Yaumul Hisab, dihitung. Setelah dihitung, diberikanlah bon, struk, belanja ibu-ibu. Ibu-ibu kan kalau belanja ada yang ditimbang, ada yang dihitung, sampai di kasir kan dihitung tuh. Kalau duitnya cukup bisa kebayar, kalau nggak cukup nggak kebayar. Itu struk, namanya di dalam kita suhuf. Ini saya memudahkan saja Bapak Ibu, jangan pula sampai struk nanti disebut. Ini salah paham pula, ada struknya rupanya Ustaz. Lembaran catatan amal. Setelah itu kita pun baca lembaran itu. Ada satu lembaran panjangnya sejauh mata memandang. Lembaran itu adalah lembaran tauhid. Dan itu saja Bapak Ibu, orang yang bertauhid itu membantu dia sebisa mungkin, sejauh mata memandang kata Nabi. Setelah itu baru nanti digiring kita ke jembatan Siratul Mustaqim. Tengok dalilnya Quran surat yang ke-50 ayat yang ke-20. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Ada setiap orang itu ada 2 yang menggiring, satu penggiring, satu sebagai saksi. Setelah itu baru kita dibawa ke Siratul Mustaqim. Yang terjatuh masuk neraka. Yang di neraka ini ada yang diharapkan syafaat, 8 syafaat. Apa yang 8 ini? Tunggu episod berikutnya. Panjang lagi Pak. Nah kemudian setelah itu yang selamat tadi ada kisos yang kedua di Qantarah. Kalau ada kezaliman, pinjam duit ke Pak Mardian tak bayar, akan naik situ besok. Pinjam duit kabur dia, selamat di dunia Pak. Tapi sampai di situ masih ada sangkut paut enggak dengan orang ini? Rupanya dulu di dunia pinjam piti semuanya. Habis tu tak aku bayar kata dia. Kena situ. Apa yang terjadi? Kebaikan dia dipindahkan kepada orang itu. Hadisnya sahih. Wa tu'khadhu hasanatuhu, diambillah kebaikan-kebaikan dan diberikan kepada dia. Sampai habis kebaikannya, orang ini kan dah lewat neraka. Jembatan Siratul Mustaqim dah lewat. Mereka inilah yang ditempatkan di Al-A'raf. Sampai kapan? Sampai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini singkatnya. Ya, kalau panjangnya akan kita jelaskan di episod yang selanjutnya insya-Allah. Jelas Pak? Jelas. Ini yang saya pahami. Karena tafsir itu ya begitulah dia. Yang saya baca, yang saya pahami, yang saya teliti, yang saya kaji, begini yang saya pahami. Wallahu alam bisawab. Tapi kalau Bapak mau jadi ustaz nanti, ini ada bukunya. Ada buku di sini. Jadi kalau ada ketua masjid, kalau ada ustaznya nggak datang, yang maju nanti ketua masjid. Ketua masjid tak bisa mengatakan saya tak bisa ceramah, tinggal bacanya sekarang. Ini buku ini sebenarnya saya susun untuk para dai Bapak Ibu, karena saya tengok para dai ketika masuk bulan puasa banyak yang tak siap.
sementara masjid banyak. Saya siapkanlah buku ini untuk memudahkan mereka, simple pengertian Al-Quran hadisnya, kemudian dikuatkan dengan pendapat para ulama. Jadi per poin-poin di dalam buku yang saya tulis ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dapat sampaikan pada pagi ini. Kita tutup dengan doa auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati was sa'ada wa la takhtim alaina bi su'il khatimati wasyaqawah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi